Karena memang banjir ini yang biasanya di wilayah Aceh Tamiang tidak terkena banjir, namun banjir kemarin ini bahkan hampir meluluh lantakan di Aceh Tamiang ini, yang bahkan kondisinya tidak hanya dari mobil ini saja, namun juga kalau kita lihat ke arah sana, ini kondisinya sudah ada salah satu bangkai mobil. Bisa hingga kini kondisi wilayah terdampak bencana Aceh Tamiang masih dalam kondisi memprihatinkan. Untuk mengetahui situasi di sana, kita sudah terhubung dengan Salam Pulungan bersama juru kamera Dede Rudi. Ya, Salam, bagaimana penanggulangan bencana di wilayah Aceh Tamiang pada saat ini? Ya, Togi, Sabrina dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di Karangbaru di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Usai banjir bandang menerjang beberapa waktu yang lalu, memang terlihat di layar televisi Anda, ini merupakan salah satu dari kedai dan juga rumah-rumah milik warga yang berada di Karangbaru, Aceh Tamiang, di mana kondisinya saat ini sudah rata dengan tanah. Tidak ada satupun barang yang bisa diselamatkan oleh warga ketika banjir bandang tersebut terjadi, karena memang banjir bandang ini terjadi begitu cepat sehingga warga ini tidak sempat menyelamatkan harta benda miliknya. Dan memang kalau kita perhatikan bahwa untuk kondisinya ini memang sudah sangat parah sekali di lokasi kami, karena memang tidak hanya merobohkan rumah-rumah milik warga, namun juga turut menghanyutkan mobil ataupun juga kendaraan milik warga yang terlihat di layar televisi Anda, yang bahkan kondisinya ini ada tiga mobil yang kondisinya ini sudah rusak parah, Bang. Karena memang banjir tersebut, mobil-mobil ini terbawa arus oleh banjir, yang untuk dari warga sendiri ini juga turut mengalami kerugian yang cukup tinggi. Karena memang banjir ini yang biasanya di wilayah Aceh Tamiang tidak terkena banjir, namun banjir kemarin ini bahkan hampir meluluh lantakan di Aceh Tamiang ini, yang bahkan kondisinya tidak hanya dari mobil ini saja, namun juga kalau kita lihat ke arah sana, ini kondisinya sudah ada salah satu bangkai mobil yang sudah dalam posisi terbalik. Bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya banjir bandang yang menerjang di Aceh Tamiang. Dan memang kalau kita lihat juga, Togi, Sabrina dan juga pemirsa, di salah satu tembok begitu di bangunan tersebut sudah ada batas ketinggian banjir. Bisa kita bayangkan, kita pun dari orang-orang tentunya juga akan tenggelam jika kita melihat dari ketinggian banjir tersebut. Karena memang informasi kami dapatkan bahwa di tempat kami melaporkan, ini ketinggian banjir mulai dari 2 meter sampai 3 meter. Padahal kondisinya saat ini kami sedang berada di jalur utama di Aceh Tamiang. Bisa kita bayangkan bagaimana dari masyarakat sendiri yang bahkan untuk pusat kotanya saja ini banjirnya mencapai 2-3 meter. Bisa kita bayangkan di pelosok-pelosok yang bahkan ketinggian banjir ini bisa mencapai 7 meter. Togi, Sabrina. Baik, terima kasih Salam Pulungan melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Viral di media sosial di tengah banjir bandang yang menghantam sebuah rumah, seorang babinsa di desa Bundar Aceh Tamiang, Giman Syaputra, menerjang arus. Hal itu ia lakukan demi menyelamatkan bayi dan seorang lansia yang terjebak di rumahnya yang dihantam arus deras. Sertu Giman hanya modal jerigen kosong untuk berenang mengevakuasi korban yang terjebak. Ia juga menerjang arus setinggi atap rumah warga. Ya Allah, Kak, kasihan kalian anaknya. Pemarian pegang Om. Setelah berhasil mengevakuasi korban, Sertu Giman pun menampung mereka untuk sementara waktu di lantai 2 rumah pribadi miliknya yang saat itu tidak terendam banjir. Karangbaru yang bernama Giman Saputra banyak menolong nyawa, Pak. Dialah yang menyeberang membawa bayi, 3 bayi, 4 lansia, dan sedang mengevakuasi 1 lagi jenazah, Pak. Dalam rekaman video yang beredar, keterangan warga yang diselamatkan oleh Sertu Giman.
Kamilah yang dievakuasi oleh Pak Giman Saputra. Dalam dramatis sekali, hampir hanyut kan nih Pak. Tim SAR lewat aja, hanya janji akan balik, tapi kami nggak balik. Hampir bayi kami hanyut, rumah kami hampir hanyut Pak. Dalam video lainnya terlihat pula sejumlah bayi yang berhasil diselamatkan oleh Sertu Giman Syahputra tengah tertidur di atas kasur. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Yang nyaris hampir hanyut. Pemirsa, seorang anggota TNI gendong warga korban banjir bandang Aceh yang sakit. Batang Pinang menjadi satu-satunya jembatan bagi prajurit tersebut untuk membawa korban ke rumah sakit. Di tengah bencana yang memutus jalan dan harapan, Batang Pinang menjadi penyelamat. Prajurit TNI berjuang menyeberangkan satu nyawa yang tengah bertarung melawan sakit. Sembari menggendong pasien, kakinya perlahan menelusuri jembatan darurat yang tak lebih lebar dari telapak kaki. Sementara prajurit lain menahan tali baja agar jembatan tak goyang. Sesampainya di tepi, sejumlah batu besar kembali menghadang. Alhamdulillah, ya Allah. Warga yang sakit tak lagi mampu berjalan sendiri, namun di punggung para prajurit, harapan tetap diangkat. Selain mengevakuasi warga yang sakit, prajurit TNI dari Kodim 0119 Bener Meriah juga mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak di lokasi yang terisolir untuk dibawa ke tempat pengungsian. Selalu menekankan ke jajaran khususnya babinsa yang ada di wilayah untuk selalu memaksimalkan kinerja di lapangan, terlebih dalam kegiatan evakuasi warga yang terisolir. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melumpuhkan akses transportasi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, prajurit TNI disiagakan untuk Ya, pasalnya hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas. PP Tunas itu mengatur seorang anak diperbolehkan membuat akun media sosial minimal usia 16 tahun dengan harus ada pendampingan orang tua. Seorang anak baru diizinkan membuat akun secara mandiri di usia 18 tahun. Ini tidak memberikan sanksi kepada orang tua, bukan memberikan sanksi kepada anak-anaknya, tapi memberikan sanksi kepada PSE jika PSE kebobolan atau dapat dimasuki oleh anak-anak di usia yang seharusnya tidak boleh masuk ke dalam PSE tersebut. Untuk rentang usia itu berbeda dengan negara lain. Kalau di negara lain hanya menyebut satu usia, di Indonesia ini kita atas masukan dari teman-teman pemerhati perkembangan anak memasukkan dua usia, yaitu kategori yang dianggap lebih ringan di usia 13 tahun. Kemudian bagi PSE yang kategori resiko tinggi di usia 16 tahun dapat membuat akun dengan pendampingan orang tua, lalu baru di usia 18 tahun dapat memiliki akun sendiri.